Sekarang mana buktinya? Orang banyak banget yang benci sama peringatan hari lahir beliau. Banyak banget yang bilang maulid itu tidak ada dalilnya. Semakin dibilang nggak ada dalilnya, semakin rame orang Indonesia bikin maulid. Benar? Nggak bisa. Rasulullah mulia bukan dimuliakan oleh kita. Rasulullah agung bukan diagungkan oleh manusia. Yang memuliakan Rasul Allah, zat yang maha mulia. Yang mengagungkan Rasul Allah, yang zat maha agung. Tetap tidak akan ada yang bisa menghinakan beliau. Sekarang dunia internasional lagi rame beliau dibikin karikatur, penghinaan. Tapi di hati kita sebagai umat Islam, Rasulullah tidak akan sedikit pun berkurang kemuliaannya. Bicara Rasulullah, bicara maulid, bicara akhlak beliau, ini tidak akan cukup waktu sehari, sebulan, setahun. Karena kita membicarakan Rasulullah berarti kita sedang membicarakan Al-Quran. Rasulullah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Membicarakan Rasulullah berarti kita membicarakan Al-Quran. Dan apalagi kita yang ada di NKRI, yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke, luasnya kalau kata anak Betawi sekeliling bungking, luasnya sekeliling bungking, seabrek-abrek. Dari Sabang sampai Merauke kita Indonesia punya negara kaya, dan kita mesti ingat bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia sudah ada pemeluk agama-agama lain. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia ketika itu sudah punya kepercayaan namanya animisme, sudah punya kepercayaan namanya dinamisme. Animisme percaya kepada roh, percaya kepada tunggul asem, percaya kepada pohon ambon, animisme. Dinamisme percaya kepada benda-benda, percaya kepada keris, percaya kepada batu cincin. Ini batu cincin ya bang ya, kalau abang aus, abang celupin ke air segelas, abang minum, hilang ausnya. Nih bang, batu cincin kalau abang lapar, abang bawa ke warteg, makan nasi sepiring kenyang. Percaya amat benda-benda, namanya dinamisme. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Nusantara sudah memeluk animisme, dinamisme, dan sudah agama yang namanya Hindu dan Buddha. Islam datang ke Indonesia bukan dibawa dengan pedang. Islam datang ke Indonesia tidak dengan angkatan perang. Islam datang dibawa ke Indonesia bukan dengan kekuatan, tapi Islam datang dibawa ke Indonesia dengan ibadah Allah, rijalallah, aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, wali-wali songo datang ke Indonesia dengan proses asimilasi, dengan proses pembauran dengan budaya setempat yang dibarengi dengan akhlakul karimah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita mesti tahu sejarah bahwa para ibadah Allah, rijalallah, wali-wali Allah datang ke Indonesia ini nggak pakai kekuatan perang, nggak pakai pedang,
mereka datang dengan keilmuan yang cukup dan berbekal akhlakul karimah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya kita lihat tuh, para aulia-aulia Allah datang dari Gujarat India, datang dari Hadramaut Yaman, datang dari Mekah, datang dari Mesir, datang ke Indonesia. Ngeliatin tuh orang Indonesia. Dulu yang namanya orang Indonesia maritim, mayoritas pelaut. Makanya dulu kota-kota yang ramai adanya di pinggir-pinggir laut. Cirebon, Luar Batang, Banten, Tuban, Surabaya, pinggir-pinggir laut. Makanya kalau kita lihat tuh makam-makam para wali songo rata-rata adanya di pesisir-pesisir pantai. Karena mereka ketika itu memang berasimilasi dengan masyarakat Nusantara yang mayoritas profesinya adalah pelaut. Oh, cara dakwahnya juga bukan dengan kekerasan. Sunan Kalijaga datang ke Indonesia, ke Pulau Jawa, melihat orang Jawa demen banget sama wayang kulit. Sunan Kalijaga bikin wayang kulit. Tiket masuknya pakai yang namanya sekaten atau baca syahadat. Sunan Bonang datang ke Tuban, dilihat orang Jawa, oh demen banget sama gamelan. Sunan Bonang bikin gamelan. Bunyinya tuh gamelan nang 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 ning 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 dung, nang 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 ning 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 dung, nang 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 ning 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 dung, nang 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 ojo nang kono kemusyrikan, ning 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 kini bae agama Islam, dung debeteng Gusti Allah Kang Maha Agung. Oh, orang Jawa demen banget sama yang kayak begini, rame-rame masuk Islam. Nih kita yang sekarang kita sudah mayoritas umat Islam, yang dulu para aulia-aulia Allah kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, berhasil mendakwahkan Islam di tengah masyarakat yang belum kenal Islam. Dengan apa modalnya? Akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia, bukan dengan kekerasan, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, tapi dengan akhlakul karimah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya peringatan Maulid ini sedang mengingatkan kita bagaimana kita mengenang kembali akhlaknya Rasulullah. Ini kan zaman sekarang kita Pak sedih banget bicara tentang akhlak. Anak-anak sekarang sama anak dulu kan bedanya jauh banget. Kalau anak-anak dulu nih Pak, kita masih kecil, kita bercanda di dalam rumah. Kita bercanda dalam rumah, baba kita pulang dari pasar, itu emak bilang, ada baba lu datang, diam tuh di kamar. Dulu kita bercanda berisik, ada baba pulang, diam, takut sama baba. Anak sekarang coba, anak sekarang bercanda, babanya pulang, malah diajakin bercanda, diajakin smackdown. Babanya ngomel, lidahnya sampai nyengser ke keramik belum berhenti. Anak sekarang tuh salah makan kali. Bicara akhlak, kemana larinya? Kita sekarang udah lupa min sa'adatil insan, dari sebagian keselamatan manusia, dari sebagian tanda manusia selamat, ayyakuna auladuhu sholihat, adalah anak-anaknya itu jadi anak-anak yang soleh. Nih, didik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Didik dari rumah kita. Bu, punya anak bu, bandel apa enggak anaknya? Makannya salah kali. Ibu kata Nabi dapat kehormatan mulia. Ibu ama Rasul dipilih. Al-um madrasatul ula li auladi. Ibu itu sekolah pertama buat anak-anak. Sebelum tuh anak masuk ke TK,
Sebelum tuh anak masuk ke SD, tuh anak sekolah anak emaknya dulu. Tuh anak sekolah sama emaknya, dia liatin tuh karakter emaknya. Yang diperhatiin sama anak banyakan ibu apa banyakan bapak, Pak? Ayo buktinya. Yang sering diliatin sama anak banyakan ibu apa banyakan bapak? Buktinya mana coba? Tuh lihat tuh anak orok lagi netek, itu matanya ngeliatin muka siapa? Tuh bayi kalau lagi nyusu, matanya ngeliatin siapa? Ada bu bayi lagi nyusu, matanya ngeliatin bapaknya ada. Tuh bayi itu nyusu, matanya ngeliatin emaknya. Ibu lagi nyusuin anak, tuh anak ibu ngeliatin muka ibu. Ibu lagi nyusuin anak, lagi ngerumpi, ngomongin orang. Itu anak dalam hati ngomong, oh emak saya berarti tukang ngomongin orang, berarti saya udah gede harus jadi ahli ngerumpi. Ini anak ngeliatin. Nih ngeliatin anak. Ibu coba dah. Begitu tuh anak lagi nyusuin ibu, ibu lagi nonton jam 12 orang pada ke masjid, dia malah lagi di depan TV Joda Akbar. Itu si bayi ngeliatin, oh emak saya senang nonton TV, berarti saya udah gede harus jadi tukang servis TV biar emak saya gak susah. Madrasatul Ula, makanya ibu ini sekolah pertama anak adanya di rumah emaknya. Ibu kalau anak ibu masih kecil makan pakai tangan kiri, ibu bilang apa? Jangan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Itu sekolah. Guru sekolah enggak. Itu anak masuk ke sekolah makan udah pakai tangan kanan. Yang nyetak anak makan pakai tangan kanan siapa? Istri kita. Emaknya anak-anak kita. Ibu begitu anak lagi buang air besar terus cebok pakai tangan kanan, ibu bilang apa? Jangan cebok pakai tangan kanan, cebok pakai tangan. Tuh anak masuk sekolah ceboknya udah pakai tangan kiri. Bukan boleh guru yang ngajarin sekolah, tapi emaknya di rumah yang ngajarin. Makanya bapak ngasih uang belanja sama istri jangan suka dikurang-kurangin. Sekarang kan apalagi zaman sekarang ibu ya, zaman sekarang ini ada istilah duit setan. Ada duit setan sekarang. Ada duit apa bu? Duit setan. Ada kejadian, ada seorang istri lagi hari Minggu bebersih. Dia ngebersihin kamarnya, lemari dia bersihin. Begitu dia bersihin lemari, di bawah lemari ada kotak HP Nokia. Begitu HP itu diangkat kosong, begitu dibuka ada duit 2 juta. Di bawah lemari di kotak kardus HP Nokia. Begitu 2 juta ditanya sama suaminya lagi di depan, bang, apaan sih? Itu duit yang di sono 2 juta, duit apaan? Duit yang di mana? Duit yang di kotak Nokia yang di bawah lemari. Oh, itu duit sial. Lah kan duit sial bang, sial udah disumputin ketahuan aja malu. Yang nyetak anak kita bisa makan pakai tangan kanan istri kita. Yang nyetak anak kita bisa cebok pakai tangan kiri siapa? Istri kita. Madrasatul Ula, akhlak dimulai dari rumah. Masuk ke WC, yang ngajarin masuk ke WC pakai kaki apa? Masuk ke WC pakai kaki apa? Kaki kiri. Masuk ke WC pakai kaki kiri diajarin sama siapa? Sama emak kita. Begitu di WC diem, buang air diem, jangan lama-lama. Siapa yang ngajarin? Di WC diem, jangan lama-lama. Cukup yang namanya juga tempat buang hajat keluar, udah. Jangan di WC bawa kopi, WC sampai 2 jam. Itu tempat setan. Kita di WC jangan lama-lama, apalagi anak-anak kecil yang otaknya masih belajar, bikin bebel otak. Di WC kita diajarin, sama Nabi kita diajarin, supaya untuk kemaslahatan kita. Di WC kita jangan ngobrol, di WC jangan ngobrol. Ini masuk ke WC ngobrol, bawa HP, main ML. Dia ngobrol sama temennya,
Woi di mana lu, cepetan bantuin gua. Otak gua. Keluar dari WC kita pakai kaki apa? Kaki kanan. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu sumber keberkahan ada di dalam rumah kita dulu. Sebelum kita bicara tentang lebih luas lagi yang harus kita rubah dan kita perhatikan, di dalam rumah kita sudah hidup atau belumkah sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad? Jujur aja Pak, jujur bapak-bapak, kalau di rumah punya dispensernya tinggi apa ditaruh di bawah? Bu, ibu di rumah dispensernya ditaruhnya di atas apa ditaruh di ubin? Di atas. Kalau dispensernya ada di atas, nuang air, kira-kira minum airnya duduk apa berdiri? Ayo, minum airnya ketika dispensernya di atas, berdiri apa duduk? Ya orang kagak ada bangkunya, otomatis berdiri. Padahal kata Nabi apa? La tashrub qa'iman, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. Dari situ aja. Pantes dagang kita perasaan warung dimodalin mulu nggak untung-untung. Pantes perasaan bisnis kita jalanin tapi jebol cuma nggak ada dapetan. Bisa jadi gaji kita kayaknya gede tapi kayaknya nggak cukup. Oh mungkin itu. La tashrub qa'iman, jangan minum. Yahudi Nasrani sengaja bikin produk-produk itu masuk ke rumah kita, dijauhin kita dari sarana. Yang mereka jauhkan bukan ajaran kita, sarananya. Mereka menjauhkan kita dari sarana kita untuk bisa menghidupkan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW di rumah kita. Kalau orang dulu kenapa minum nggak pernah berdiri, selalu duduk? Karena airnya di dalam teko gede. Dalam teko gede dituang dulu, nuangnya tumbahin dulu, ngeden mau kagak mau minumnya dia duduk. Ya sekarang kan kagak pakai ngangkat lagi. Jangan dipikir nggak ada efeknya terhadap kehidupan kita. Makan, la ta'kul wala tashrab qa'iman, jangan kamu makan, jangan kamu minum dalam keadaan. Terus begini saya mau, ibu-ibu kalau ke rumah tetangga nyamper yang punya rumah lagi ada di dalam rumah, ngucap salam apa enggak? Ngucap salam. Ke rumah tetangga ngucap salam. Bagaimana bunyi salamnya? Assalamualaikum. Artinya apa? Artinya Assalamualaikum artinya apa? Waalaikumsalam. Itu jawaban bukan arti. Assalamualaikum artinya semoga penghuni rumah ini selamat semua. Jadi begitu kita berangkat dari rumah ke rumah tetangga, ibu mengucap assalamualaikum, berarti ibu lagi ngedoain penghuni rumah tetangga itu semuanya diselamatin sama Allah. Sekarang kalau ibu pulang dari rumah tetangga masuk ke rumah sendiri, ngucap salam apa enggak? Hah? Emang apa kagak ngucap? Kan ngedoain. Lah ngapa kalau orang lain mah didoain biar selamat, tapi laki kita sama anak kita di rumah nggak kita doain selamat? Bapak-bapak kalau main ke rumah teman ngucap salam nggak Pak? Salam itu artinya apa? Semoga kalian selamat semua. Begitu bapak pulang ke rumah, di dalam rumah ada istri bapak, ada anak bapak, ada cucu bapak, ngucap salam nggak? Ngapa emang orang lain didoain biar pada selamat, tapi keluarga sendiri nggak didoain biar selamat? Islam ngajarin sama kita dari mana aja ngucap salam. Afsus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Para ulama nafsirin hadis ini, nyebarin salam itu kalau kita ketemu sama sesama kita ngucap salam. Kita masuk ke rumah orang lain pengen namu ngucap salam. Kita masuk ke rumah kita ngucap salam. Kenapa? Di rumah kita yang harusnya lebih berhak dapat doa kita, itu yang ada di rumah yang kudunya kita doain. Begitu kita pulang dari mana-mana, masuk ke rumah, sebelum masuk kita disunahin assalamu. Itu artinya ibu lagi ngedoain, mudah-mudahan suami dan anak saya selamat ya Allah.
Ibu bapak pulang ke rumah, assalamualaikum, berarti bapak lagi ngedoain mudah-mudahan istri dan anak saya selamat semua. Ini kan kadang-kadang kita orang lain kita doain biar pada selamat, keluarga kita sendiri kagak. Apalagi kalau yang ngajinya cuma setengah, lakinya ngaji, bininya enggak, repot pak. Suaminya ngaji, bininya enggak, bab salam kayak begini repot. Suaminya tahu hukum mengucap salam ke rumah sendiri sunnah, si istrinya nggak tahu. Begitu bapak pulang ke rumah, kata ustadz katanya pulang ke rumah sendiri tetap mengucap salam. Bener dipakai mengucap salam ke rumah sendiri. Assalamualaikum. Istri dari dalam kamar keluar ngintip dari pintu. Kirain orang. Kirain dia pikir suaminya bukan orang, sebab nggak tahu. Kirain orang, ngaget-ngagetin aja. Emang kenapa? Biasanya kan yang ngucap salam yang nagih utang. Suaminya pulang ngucap salam ngedoain dia karena nggak akur, nggak tahu hukum. Ini maulid. Ntar bapak-bapak, ibu-ibu siap bu ya pulang ke rumah, nyampe ke rumah ngucap salam bu ya. Doain yang ada di rumah, suami ibu, doain yang ada di rumah, istri bapak, anak ibu, anak bapak, cucu ibu, cucu bapak di rumah. Pokoknya pulang dari mana aja masuk ke rumah ucapin assalamu. Masya Allah, kalau anak dulu kita omelin kalau masuk ke rumah nggak salam dulu. Anak dulu pulang ngaji, pulang sekolah, masuk nggak baca salam kita omelin. Terus sekarang kan jarang gitu. Ya kita aja sendiri ngucap salam ke rumah sendiri nggak pernah. Terus gimana kalau rumah kita kosong, rumah kita nggak ada orangnya? Apa tetap kita sunnah ngucapin salam? Tetap, walaupun rumah kita nggak ada isinya. Bapak sama ibu sama sekeluarga berangkat jalan-jalan kemana? Ke Bandung, ke puncak, ke Pila, rumah kosong. Begitu besok pagi pulang serombongan sekeluarga ke rumah kosong, tetap sunnah ngucap assalamu, tetap sunnah ngucap assalamualaikum. Pak Ustadz kan di dalam rumah saya kosong. Iya, kosong di dalam rumah kita yang kelihatan sama mata kita. Tapi yang gak kelihatan sama mata kita banyak makhluk-makhluk Allah di dalam rumah. Kita nggak bisa lihat, mereka ada di dalam. Kita ngucap salam, mereka jawab. Cuma kita nggak ngedengar. Seandainya kita nggak dengar, besok rumah kita jual murah urusannya. Kita nggak bisa dengar, tapi yang di dalam semuanya jawab salam kita. Ini buat keselamatan. Dari rumah, di rumah kita bagusin sunnah Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah kita hidupkan apa yang kita bisa. Begitu keluar rumah, Islam ngajarin sama kita, kalau kita keluar rumah, kita ngelangkahin kaki kanan apa kaki kiri. Berangkat dari rumah kita pakai kaki kanan. Seorang istri yang soleha, begitu suaminya keluar dari rumah, berangkat ke pabrik, berangkat ke pasar, berangkat ngobjek bisnis, si istrinya itu nganter. Kalau kata orang Sundanya mapak sampai depan pintu, suaminya pergi sampai nggak kelihatan ama mata, baru si istrinya masuk. Ini istri soleha. Istri soleha tuh suaminya mau keluar, dia nungguin depan pintu. Dia nggak masuk balikin badannya ke dalam rumah kecuali suaminya udah nggak kelihatan dari pandangan dia. Di Cikoneng ada nggak bini kayak begitu? Hah? Banyak besok. Istri soleha, suami berangkat diiringi dengan doa istri di rumah ngiringin keberangkatan suami dengan doa. Insya Allah hidup kita berkah. Nih kita hidup pengen selamat kan bukan cuma di dunia doang ya Bu ya, tapi kita pengen selamat juga di akhirat. Kita pengen bahagia bukan cuma di dunia doang, tapi kita pengen bahagia di akhirat.
Kita pengen bahagia di dunia kecil, kita pengen bahagia di dunia gampang, yang susah bahagia di akhirat. Kenapa? Karena gak kelihatan. Takutnya kita takutan ama dosa apa takutan ama omongan orang? Ayo jujur, takut diomongin orang apa takutan ama dosa? Buktinya mana kita takutan diomongin orang daripada takutan sama dosa? Kadang-kadang tahlilan yang hukumnya hanya himbauan itu selalu datang sembahyang isya kagak. Kadang-kadang yang turun dari masjid juga bingung, lah kan ini begitu ke tempat tahlil udah rame. Sembahyang isya di mana itu orang? Ama sembahyang isya sama dia nggak takut, tapi kalau abang nggak tahlilan malu. Orang mah isya dulu bang, isya ke masjid, habis turun dari isya di masjid baru ke yang tahlil. Kadang-kadang kita nih yang suka jamaah banget di masjid, yang biasa kita di masjid mulu begitu ada tahlilan, turun kita dari masjid habis sembahyang badiah ke tempat tahlil, nggak ke bagian tempat. Bukan lu penuh banyak tempat tahlil, sembahyang isyanya di mana kali? Kita takutan diomongin orang ketimbang takutan sama Allah. Dua-duanya perlu kita jaga. Salat isyanya kita jaga, tahlilannya kita ikutin. Tapi kalau urusan sembahyang jamaah di masjid At-Taubah mah, apalagi urusan sembahyang subuh mah, tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Ustaz Alwi, katanya Ustaz, dia manggil saya Gus Dur aja, Ustaz, pokoknya kalau di masjid At-Taubah mah